Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai Cummins. Nah, Cummins ini sering digunakan oleh mahasiswa TI untuk skripsi terkait pengelompokan dari data. Jadi, ya kita coba aja menggunakan algoritma Cummins dengan menggunakan R. Oke, ada 3 library yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, library td first. Kedua, library cluster, ini bawaan dari R. Yang ketiga adalah library factoextra. Bagi kalian yang belum install package td-first dan factoextra, kalian bisa melakukan instalasi terlebih dahulu di bagian package, klik install, terus kalian tulis td-first ini, kan klik install, tunggu prosesnya sampai selesai, terus habis itu kalian juga install factoextra. Ini karena sudah ada di saya, jadi saya nggak install lagi. Ini factoextra kalian install ya terlebih dahulu jika kalian belum pernah install. Oke, karena saya cancel aja. Kita punya data sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan customer.txt. Isi datanya seperti ini. Jadi ada nama customer sebanyak 100 customer. Terus kita ada lagi variabel kunjungan ke tokonya dan total belanja. Jadi kita nantinya ingin mengklasterkan nama-nama ini berdasarkan kunjungan dan total belanja. Oke, kita load dulu data customer.txt dengan cara kita ketik, misalnya kita kasih nama data, kita kasih nama variabel customer. Perintahnya kita bisa tulis read.delete, lalu kita isi customer.txt, kemudian kita kasih belakangnya row.name, kita isi satu aja. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada dua variabel kunjungan dan total belanja. Kemudian kita coba, kalau kita nggak ingin lihat sebanyak ini, kita ingin lihat hanya kasarannya saja, kita bisa menggunakan perintah head dari customer. Nah, kita bisa lihat istilahnya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 data yang paling atas untuk melihat kunjungan dan total belanjanya. Setidaknya datanya sudah kelihatan. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke Cummins, kita perlu, misalnya ada yang missing value, kita perlu menghilangkan missing value. Caranya, misalnya kita ingin menghilangkan missing value. Oke. Caranya kita ketik customer 1. Jadi nanti customer 1 itu yang datanya sudah hilang untuk missing value. Kita hilangkan yang kosong-kosong na.omit.
customer kita eksekusi. Nah, customer 1 itu adalah data yang telah dihilangkan missing value-nya. Kebetulan di customer.txt ini tidak ada missing value, jadi aman-aman aja. Tapi kalau bagi kalian suatu saat misalnya ada data yang masih bolong-bolong, ya kita perlu mendelete terlebih dahulu. Kita buat summary. Customers 1. Ini jadi total kunjungan yang paling minimal itu ada 1 dan paling maksimal itu ada 5. Total belanja yang paling kecil adalah 1 juta dan yang paling besar adalah 39 juta. Oke, setelah ini kita karena tadi ini antara kunjungan dan total belanja satuannya kan beda. Jadi kalau kunjungan ya berapa kali kunjungan, kalau total belanja ya dalam bentuk rupiah, maka kita perlu standarisasi. Nah, di R standarisasi itu cukup mudah daripada di Python. Caranya kita tulis standarisasi. Caranya dengan misalnya data standar sama dengan scale customer 1 yang sudah dihilangkan missing value-nya. Oke. Ini datanya sudah terstandarisasi. Seperti ini hasil standarisasinya. Setelah distandarisasi, kita perlu mencari nilai K optimum. Ada banyak metode. Jadi kita perlu mencari K optimum, maksudnya adalah kelompok optimum. Berapa sih kelompok yang baiknya kita gunakan? Mencari K optimum. Nah, salah satu metode yang paling sering dipakai adalah elbow dengan cara FVIZ underscore NB class. Kita isi data kita. Tadi datanya adalah data standar yang sudah terstandarisasi. Kita jalankan command. Kemudian metode yang kita gunakan adalah elbow. Kodenya adalah WSS. Bukan warung steak and shake loh ya. Oke, kita eksekusi. Command ini. M-nya kebanyakan. Objek command kurang S. Oke, nah di sini akan muncul plot elbow seperti busur. Jadi kapan sih dikatakan optimum? Dikatakan optimum itu ketika kita cari titik beloknya. Nah di sini titik beloknya adalah yang 2. Karena ketika 2 ini sudah nggak terlalu nukik tajam. Oke. Ada lagi metode lain yaitu silhouette. Sama, kita copy aja yang atas ke bawah.
Ini kita ganti dengan silo. Ngomongnya gimana ya? Silo. Gitu aja lah. Silo. Oke, kita eksekusi. Nah, kalau kau pakai siluet, itu yang paling optimal adalah ketika kita menggunakan dua kelompok. Oke, langsung saja kita eksekusi Kamins-nya. Kamins dengan cara hasil sama dengan Kamins dalam kurung datanya kita masukkan, data standar, kemudian kita pilih, kita isi 3 dan n star-nya kita isi 25 misalnya. Kemudian kita print hasil, kita eksekusi yang atas dulu. Hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini nama-namanya, terus ini ada dia masuk klaster berapa. Kita bisa bongkar juga data hasilnya di sini, kita double klik. Ini untuk yang, tapi nggak jelas juga sih, masih enak lihat dari sini. Oke, ini listnya. Oh, ternyata Gamani, Bagijan Tamrin masuk kelompok 2, Rama Hari Pradipta, Esos masuk kelompok 3, dan sebagainya. Oke, dan untuk finishing kita bisa menggunakan perintah ini, fis underscore cluster final, hasil data sama dengan data standar. Kita eksekusi. Nah, kalau tadi kita hasilnya berupa masuk di konsul berupa tulisan, kalau ini berupa plot seperti ini bentuknya nanti. Karena banyak banget yang di kelompokkan, jadinya gambarnya tumpuk-tumpuk seperti ini, tapi masih bisa lah kita bisa gabungkan antara ini dengan hasil yang di sini. Nah, dari sini kita tahu bahwa kelompok yang biru ini kelompok 3. Kelompok 3 itu kunjungannya sangat sedikit dibandingkan yang lain, dan total belanjanya juga sedikit bila dibandingkan dengan yang lain. Terus ada kelompok 2. Kelompok 2 itu kelompok yang kunjungannya banyak, tapi total belanjanya masih dirasa cukup sedikit. Sedangkan kelompok 1 itu adalah, kelompok 1 itu kunjungannya banyak, total belanjanya masih sedikit. Sedangkan kelompok yang segitiga ini, jadi yang atas ini, kelompok 2 ini, dia kunjungannya banyak dan total belanjanya juga banyak sekali. Oke, ini untuk Kamins. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.